Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas tentang akuntansi sektor publik, yang dimana hal ini dapat meliputi pengertian, perkembangan tujuan, dan karakteristik. Nah, agar lebih dapat memahami dan dimengerti, simak ulasan selengkapnya. Akuntansi sektor publik adalah sebagai akuntansi dana masyarakat yang selanjutnya dapat diartikan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik swasta. Pemahaman di atas akan mempengaruhi berbagai analisis yang akan disampaikan dalam buku ini. Namun, kondisi saat ini akan diulas dari beberapa persepsi yang ada di masyarakat akademisi. Perkembangan akuntansi sektor publik. Beberapa tahun ini, masyarakat Indonesia mengalami perubahan yang cukup mendasar dan besar, yang ditandai dengan meningkatnya keinginan akan akuntabilitas dan transparansi kinerja terhadap pengelolaan sektor publik. Istilah reformasi merupakan cetusan untuk mendukung kembali keseimbangan antara pembangunan fisik dan pembangunan nilai, sehingga reformasi menjadi lebih menekankan pembangunan nilai yang diungkap dalam good governance. Ungkapan pemerintah yang bersih dapat diinterpretasi sebagai perwujudan indikator kejujuran pemerintah di masa lalu. Kejujuran pemerintah lebih diartikan sebagai stabilitas pemerintah, sedangkan di masa reformasi, kejujuran diartikan sebagai pemerintah yang bersih, sehingga mekanisme manipulasi yang dipraktekkan di masa lalu harus diganti dengan mekanisme transparansi. Perubahan politik dan krisis ekonomi telah menyebabkan munculnya kesadaran baru di kalangan masyarakat Indonesia. Fungsi akuntansi saat ini diharapkan menjadi turunan dan perkembangan tuntunan masyarakat terhadap bidang akuntansi untuk memajukan sektor publik. Penegakan etika pemeriksa saat ini menjadi suatu hal yang mendesak. Tuntutan dibahas hanya oleh profesi. Dalam artian, sepanjang aturan profesi dipenuhi, maka akuntan dianggap sudah memenuhi kewajiban dengan baik secara profesi maupun kemasyarakatan. Hal ini dinilai tidak wajar, sebab masyarakat menuntut agar akuntan bisa dituntut jalur hukum. Profesionalisme profesi hal ini terkait dengan kejujuran, keahlian, dan kepribadian telah dituntut untuk dapat dibawa sebagai kredibilitas profesi di mata prosedur hukum masyarakat. Akuntan sebagai suatu profesi diminta untuk terlibat secara aktif terkait dengan pelaksanaan transparansi ekonomi. Akuntansi sektor publik diharapkan lebih ditekankan pada sistem dan pemeriksaan akuntansi. Sistem akuntansi sektor publik yang selama ini dikembangkan lebih melayani karakteristik persaingan swasta. Ini tentunya merupakan kesalahan besar karena karakter dan evaluasi kinerja publik amat berbeda dengan yang ada di swasta. Pengukuran prestasi dan kinerja sektor publik merupakan titik berat pengembangan akuntansi sektor publik. Penekanan terhadap efisien keuangan dan efektivitas manajemen akan menjadi dua titik awal fokus pengembangan bidang akuntansi manajemen sektor publik ini. Tujuan akuntansi sektor publik yaitu 1. Manajemen kontrol. Tujuan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan untuk pengelola suatu organisasi dengan cepat, tepat, efisien, serta ekonomis atas operasi dan penggunaan sumber daya yang dipercaya atau dianggarkan untuk sebuah organisasi. 2. Accountability.
Tujuan ini hampir sama dengan manajemen kontrol, yaitu memberikan informasi yang berguna untuk manajer sektor publik yang digunakan untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab daya bidang divisi yang berada di bawah wewenangnya. Selain itu juga untuk melaporkan kegiatan kepada publik atas operasi pemerintah serta penggunaan dana atau anggaran publik. Adapun karakteristik akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik jelas berbeda dengan akuntansi sektor swasta. Hal mencolokkan ialah pada bagian instalasi yang menggunakannya. Sektor publik biasanya terkait dengan organisasi pemerintahan daerah. Secara umum, berikut ini komponen yang mempengaruhi organisasi sektor publik. 1. Ekonomi. Terdiri atas tingkat inflasi, pertumbuhan sektor ekonomi, tenaga kerja produktif, nilai kurs atau nilai tukar mata uang, infrastruktur atau sarana dan prasarana, dan tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita. 2. Politik. Terdiri atas 1. Hubungan antara negara dan masyarakat. 2. Legitimasi hukum pemerintah. 3. Tipe pemerintah yang berkuasa. 4. Ideologi dan dasar yang dianut. 5. Jaringan internasional. Dan 6 adalah hubungan antara lembaga. 3. Kultural, yang terdiri atas 1. Keragaman ras, suku, agama, budaya, dan bahasa. 2. Sistem nilai yang berlaku di masyarakat atau moral. 3. Historis atau sejarah. 4. Kondisi sosiologi masyarakat. 5. Tingkat pendidikan. 6. Karakteristik masyarakat yang berbeda tiap daerah. 4. Demografis, yang terdiri dari 1. Tingkat pertumbuhan penduduk. 2. Struktur atau penyebaran usia penduduk. 3. Migrasi, transmigrasi, migrasi, dan lain-lainnya. 4. Kesehatan masyarakat. 5. Angka harapan hidup. Profesi sebagai akuntan sektor publik. Profesi akuntan dengan disiplin akuntansinya dianggap oleh Anglo-Amerika sangat mempengaruhi pertumbuhan beberapa negara seperti Rusia dan negara-negara Eropa Timur yang dulunya tidak berpengaruh mulai mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam bidang akuntan. Perkembangan ini tentunya bukan tanpa kritik terhadap kondisi yang selalu berkembang. Kontroversi dalam industri dan perdagangan telah timbul akibat penerapan teknik akuntansi. Titik kritik dalam praktik akuntansi sektor publik. Pertama, 1. Praktik pertanggungjawaban akuntansi yang layak. 2. Prinsip bruto. 3. Periodikal. 4. Sertifikasi.